Benarkah jika Persib Bandung sekarang sudah tidak punya saudara? Persebaya saja yang dikenal dulu layut ulang. Ada tuh yang mengatakan picking gogog Persib dan segala macamnya lah. Hal-hal yang sangat kita sayangkan saat Persib Bandung kena bantai habis-habisan oleh Persebaya 4-1 di kandang Persebaya. Sangat-sangat disayangkan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Ini tentu hal yang kembali mencoreng sebuah persaudaraan. Walaupun kita harus akui ini juga oknum. Dan saya juga ingin meredam bobotoh semua bahwa ini bukan semua bonek mania. Yang kita tahu juga lah, ini sebagian kecil kelompok supporter Persebaya yang katanya di sebelah utara dan menggaungkan ya gitulah nada-nada rasis atau nyanyian-nyanyian rasis yang sempat dinyanyikan juga oleh diduga mereka ketika menjamu Persija Jakarta dulu. Ini satu hal yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena memang area-area Surabaya ini terkenal saudara kita gitu kan. Hal yang sangat layut walaupun memang beberapa ya waktu-waktu ini bisa dibilang cukup agak sedikit banyak bersih tegang juga sebenarnya antara pendukung Persebaya dan juga Persib Bandung. Tapi saya yakini orang yang ingin damai, orang yang sangat ingin menjaga persaudaraan yang udah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita itu masih lebih banyak ketimbang orang-orang oknum-oknum yang seperti ini. Bahkan juga terlihat ada salah satu tokoh supporter Persebaya yang ribut di sana karena menegur lah kasarnya. Mereka menegur bahwa jangan melakukan nyanyian-nyanyian seperti itu. Apalagi ke saudara kita Persib Bandung lah gitu. Dan ini hal yang tentu sangat kita sayangkan sekaligus juga menjadi ya semacam bentuk untuk pressure untuk diri sendiri lah. Bahwa kita tidak boleh seperti itu. Ke siapapun, ingat ke siapapun. Persib Bandung dan juga Persebaya, bonek mania dan juga bobotoh Persib Bandung semuanya memiliki peran yang sangat bagus dan besar akan sepak bola Indonesia terciptanya sebuah perdamaian. Ingat pendahulu-pendahulu kita begitu sulit dan juga berusaha menjaga persaudaraan ini. Jangan sampai sama bocah-bocah ingusan kemarin sore kita kalah, kita terprovokasi bahwa perdamaian yang udah sangat lama dibangun ini dengan susah payah harus lebur begitu saja. Itu jangan sampai, apalagi pasti ada oknum-oknum pihak ketiga yang berusaha masuk benar-benar memecah belah persaudaraan kita. Itu yang jangan sampai tidak boleh. Dan saya juga tentu mengajak kepada bobotoh semua, hiraukanlah hal-hal seperti ini, jangan terlalu diambil pusing. Toh memang harus diakui tidak hal lamun ngomongin Persib, kasarnya seperti itu. Persib adalah tim besar, layaknya pohon yang terus berada di atas semakin tinggi, anginnya juga semakin kencang. Itulah Persib Bandung. Akan banyak hal yang membuat Persib itu menjadi kesulitan untuk terus besar, untuk terus bisa juara gitu kan, entah itu dari internal atau juga dari eksternal. Kita sekarang tentu menganggap semuanya saudara, mau itu bonek mania, mau itu Aremania, mau itu The Jack mania, kita harus bisa menebarkan virus-virus kebaikan. Karena tentunya bobotoh, lamun urang sarwana, kalau bagi saya pribadi naon bedana, kita dengan orang-orang yang kita anggap tidak memiliki kepintaran, yang kita anggap bodoh, yang kita anggap SDM-nya rendah, apa bedanya? Sama-sama aja kalau menurut saya pribadi. Justru yang membedakan itu ketika mereka melakukan, bersikap, berkata sesuatu hal yang buruk untuk kita, tapi kita bereaksi, bersikap dengan argumen yang bagus, dengan satu sikap yang dewasa. Itu yang menunjukkan bahwa kita lebih baik dibandingkan mereka. Bukan lemparan-lemparan kebencian, bukan lemparan-lemparan cacian yang diberikan balik kepada mereka yang telah menghina kita. Itu kalau menurut saya pribadi. Dan untuk saat ini, kalau menurut saya nggak ada waktu deh ngurusin hal-hal di luar sana yang memang berbau provokasi, berbau provokatif yang bisa membuat kita terpecah belah dan akhirnya berdampak kepada Persib Bandung. Lebih baik kalau menurut saya tenaga kita sekarang, waktu kita sekarang, konsentrasi kita sekarang alihkanlah untuk terus mengawal Persib Bandung. Karena Persib Bandung pengen juara lagi, pengen back to back juara lagi, tapi sekarang kondisi yang ada Persib sedang bisa dibilang cukup merisaukan juga bobotoh alam dunia. Di
5 pertandingan terakhir kita hanya menang 2 kali dan menangnya pun tipis 1-0, 1-0, imbang-imbang dan juga kalah akhirnya oleh Persebaya. Nah, ini hal yang seharusnya lebih baik kita fokus ke sini saja. Lebih baik kita kritik manajemen, kritik Coach Bojan Hodak, kritik para pemain. Dan bentuk kritiknya, ingat ya, harus bedakan mana kritik, mana cacian. Kalau saya ngomongin tentang kritik, itu tandanya satu hal yang bagus. Tapi kalau seandainya cacian, itu udah bukan lagi dalam konteks kritik. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan agar Persib Bandung bisa benar-benar mendapatkan bintang keempatnya back-to-back juara. Karena bahaya banget. Kalau Persib gini terus, kalau Persib habis bensin, kalau Persib permainannya kebaca bobotoh sealam dunia, bukan berarti tidak mungkin Dewa United yang sekarang lagi alus-alusnya akan menyalip Persib Bandung, dan itu satu hal yang sangat tidak kita inginkan, satu hal yang sangat bisa membuat Persib Bandung tergelincir. Nah, itu sebabnya bobotoh sealam dunia kita juga tentu harus mendukung dan mendoakan Persib Bandung. Apakah benar sesuai dengan yang pernah kita diskusikan kalau strategi Persib Bandung sekarang udah mulai terbaca? Saya bikin video ini saat Persib Bandung ditahan imbang oleh Madura kemarin. Berarti 6 pertandingan ya? Saya lupa lagi, 6 pertandingan berarti kita gagal mendapatkan hasil yang maksimal. Saat lagi melawan Madura, saya bikin konten khusus tentang apakah Persib Bandung ini mulai terbaca, dan banyak bobotoh yang mengkritik saya tuh seperti itu, Kang, Mengbal mah biasa dan segala macamnya. Ya itu saya juga kan akhiri sampai akhir. Kalau seandainya nonton sampai akhir kan saya juga bilang ini bisa iya bisa enggak gitu kan kemungkinannya. Kenapa? Karena yang pertama menang pun kita hanya 1-0 1-0. Dari segi permainan gitu-gitu aja, minim kreativitas khususnya di lini serang. Kalau dari segi permainan sebenarnya saat melawan Persebaya juga khususnya di babak pertama kita menguasai pertandingan, kita menguasai bola, tapi kreativitas di lini depan seperti hilang, khususnya ketika kita kehilangan Beckham Putra. Kita hanya menaruh Cio, berharap kepada David da Silva, tapi ketika mereka dikunci, yang kalau ada Beckham pun mereka pasti akan dikunci berat, dikunci dengan sangat dengan sangat agresif gitu bobotoh, karena mereka adalah pemain intinya Persib Bandung, pemain yang bisa dibilang paling berbahaya dari Persib Bandung. Tyrone Delfino, David da Silva, Cio Alphonse dikunci, biasanya Beckham yang muncul. Tapi ketika Beckham tidak ada, boom, kreativitas minim yang pada akhirnya menimbulkan peluang-peluang yang tidak bisa banyak, dan kalau ada pun tidak bisa dimaksimalkan oleh Persib Bandung. Nah, ini satu hal yang tentunya menjadi tantangan untuk Persib Bandung, bagaimana mengembalikan performa Persib Bandung. Oke, sekarang melawan Persik Kediri kan selanjutnya kita bisa bermain dengan Beckham Putra. Dan apakah kreativitas itu akan kembali muncul setelah Beckham Putra kembali ada? Ya, kita berharap seperti itu. Karena kalau kita kalah lagi oleh Persib, Dewa menang, ya otomatis kita cuma beda 2 poin. Hanya tinggal 1 langkah lagi ketika kita tergelincir, mereka bisa mengkudeta Persib Bandung. Sementara waktu pertandingan demi pertandingan tinggal menyisakan sedikit untuk Persib Bandung kembali juara. Ini hal yang harus segera dievaluasi, walaupun Coach Bojan Hodak sudah mengakui bahwa ini kesalahannya. Mudah-mudahan saja Persib bisa lebih baik. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, bobotoh. Assalamualaikum.